Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke. Baik, apa kabar semua? Sehat ya? Oke, kita lanjutkan materi kita ya. Ya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oh, baik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita terkait dengan materi selanjutnya, yaitu terkait dengan kesetimbangan asam basa ya. Nah, jadi kalau dulu saya sedikit ceritakan dulu historiknya. Jadi kalau kurikulum yang lama itu ya, jadi mahasiswa di FMIPA itu sebagian besar mendapat mata kuliah kimia dasar 1 dan kimia dasar 2 gitu ya. Nah, tapi dengan adanya kurikulum baru ini ya, jadi ada perubahan karena ada penyesuaian dengan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kimia dasar umum secara spesifik bagian dari asam basa ini kita gabung ya. Jadi dulu ada dua topik besar. Jadi asam basanya itu sendiri, jadi kita membahas secara detail asam basa itu apa, gini, teorinya apa saja dan lain perhitungannya dan sebagainya. Dan materi sendiri yaitu kesetimbangan yang melibatkan reaksi-reaksi asam basa. Nah, termasuk di dalamnya adalah buffer dan lain sebagainya. Nah, tetapi di kurikulum baru ini, begitu mata kuliahnya berubah menjadi kimia dasar umum, jadi ada beberapa departemen misalnya seperti matematika, fisika, kemudian biologi, kalau nggak salah, yang tidak memerlukan pendalaman khusus terkait dengan materi kimia dasar ini, itu kita combine ya. Jadi memang nanti teman-teman pasti akan mendapatkan beberapa missing link kalau di kimia dasar 1 dan 2 di kurikulum sebelumnya itu memang komprehensif. Jadi teman-teman akan membahas runut gitu ya. Jadi mulai dari teori asam basa itu apa, kita belajar menghitung pH dari asam kuat, asam lemah, kemudian dan sebagainya. Nah, di sini kita akan skip ya, ada beberapa hal yang di skip. Nanti kalau memang teman-teman sebenarnya sih apa yang akan didiskusikan itu sudah dipelajari di SMA, seperti yang saya selalu sampaikan ya. Jadi materi yang ada di kimia dasar, baik kimia dasar 1, 2, atau kimia dasar umum, ini sebenarnya nggak ada bedanya dengan kimia yang sudah dipelajari di SMA, cuma dimanfaatkan aja dan kita lebih mendalami saja dengan perspektif yang lebih komprehensif, perspektifnya yang beda. Jadi tugas saya sebagai dosen itu pendekatannya beda dengan di SMA. Jadi kita lebih mengemphasize ke fundamentalnya. Oke, ya, jadi itu ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mungkin perlu ditinjau kembali, misalnya kelupaan apa itu segala macam, beberapa hal terkait dengan asam basa, nanti tinggal lihat saja di bukunya gitu ya, atau nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan juga bisa langsung bertanya ke saya. Oke, nah kita masuk ke asam basa dulu ya. Jadi kalau kita mau take a step back historically gitu ya. Sebenarnya apa sih sebenarnya definisi dari asam dan basa? Jadi sebelum orang kenal dengan berbagai macam jenis instrumen yang kita tahu sekarang, jadi orang menemukan mengklasifikasi senyawa A itu A, senyawa B itu B gitu ya. Jadi initially dulu para alkemis gitu, sebelum ada ilmu kimia itu sendiri, namanya alkemis ya. Mengklasifikasikan senyawa itu berdasarkan dua kriteria ini, asam dan basa, karena simply dari rasanya. Jadi dulu kalau orang ada punya suatu bahan kimia itu dicicipi dulu gitu ya, di taste dulu gitu. Kalau rasanya itu asam, maka dia masuk ke dalam golongan asam gitu ya. Jadi bayangin kalau sekarang setiap kali orang mendapatkan bahan kimia terus dicicipin dulu, mungkin bisa banyak yang koib gitu ya. Nah, tetapi itu dulu, dan kebanyakan juga kan senyawa-senyawa yang digunakan untuk melakukan eksperimen itu berdasar basisnya natural ya, dari natural product gitu ya. Jadi misalnya seperti
vinegar ya, jadi apa namanya cuka gitu ya. Nah itu kan orang tahu bahwa cuka itu bersifat asam karena rasanya asam. Kemudian citrus ya, air perahan dari lemon karena ada kandungan asam sitrat, namanya asam sitrat itu dari citrus gitu. Jadi setelah itu ya kalau sekarang ya orang bisa langsung tahu gitu, langsung dimasukkan saja ke dalam alat tertentu gitu ya, macam-macam alat sekarang udah macam-macam, ada NMR, spektroskopi, kromatografi dan lain sebagainya. Kita bisa langsung tahu itu senyawanya apa, directly gitu ya, tanpa harus dicicipin dulu. Jadi kebayang kalau sekarang, dan sekarang pun juga senyawanya juga udah sintesis. Bahkan sebenarnya nggak jauh nggak lama-lama juga sebenarnya alat-alat itu kan baru sekitar 50 tahun terakhir. 80 tahun kemarin itu kan kita masih belum punya ide apa itu radioaktif kan. Ya dulu mungkin teman-teman familiar dengan Marie Curie ya, Marie Curie penemu radioaktif itu yang salah satu yang terkenal. Dia dapat Nobel Fisika dan Nobel Kimia gitu ya. Perempuan pertama pula yang mendapatkan Nobel gitu. Nah dulu orang masih belum tahu bahwa radioaktif itu berbahaya. Jadi Marie Curie itu dulu melakukan penelitian eksperimen itu dipegang radium itu pakai bare hand, pakai tangan. Sekarang kan orang pakai pelindung APD yang luar biasa gitu kalau mau bekerja dengan harus steril, kalau mau bekerja dengan bahan radioaktif kan. Kayak astronot lah gitu, tertutup semua. Nah, kalau dulu Marie Curie itu pakai masker juga enggak gitu ya. Jadi dan pegang radium itu pakai tangan kosong. Ini beliau meninggal karena leukemia kan. Jadi paparan radioaktivitas itu akhirnya menjadi penyebab dia meninggal. Jadi definisi dari asam itu ya seperti itu. Kemudian seiring dengan peningkatan kemajuan teknologi, orang tahu bahwa bentar ya. Oke, sorry. Nah, seiring dengan perkembangan pengetahuan, jadi orang sudah mulai mengenal sifat-sifat dari senyawa-senyawa yang tergolong dalam asam. Misalnya salah satu contohnya adalah kalau senyawa asam itu kita reaksikan dengan logam, dia akan menghasilkan gas hidrogen. Kalau kita reaksikan dengan karbonat atau bikarbonat ya, dulu biasanya karbonat itu berasal dari mineral, kita campur, misalnya kapur gitu ya, kapur itu kan kalsium karbonat. Ini kalau kalsium karbonat kita celupkan di dalam cuka gitu ya, campuran cuka, dia akan menghasilkan gelembung. Gelembung itu adalah karbon dioksida. Jadi hal-hal seperti itu yang along the way kita pelajari. Nah, sedangkan basa itu kebalikannya, dia memiliki rasa yang pahit gitu ya, dan kalau dipegang itu biasanya slippery, slimy gitu ya. Jadi contoh dari basa itu yang tradisional itu adalah sabun. Nah, kalau teman-teman masih ingat dulu di SMA, kira-kira ada berapa teori yang sudah teman-teman pelajari tentang asam basa? Jadi kalau sepengetahuan saya setidaknya ada 3 teori yang dipelajari di SMA gitu ya, terkait dengan apa itu asam, apa itu basa, definisinya. Kalau ini kan ciri-cirinya ya, jadi ciri-cirinya itu kan rasanya asam, rasanya pahit, kemudian dia bereaksi dengan logam dan segalanya. Tapi definisi asam itu apa sih sebenarnya, atau basa itu apa sebenarnya, itu setidaknya yang sudah teman-teman pelajari itu ada 3 teori. Nah, kira-kira masih ingat nggak? Saya minta teman-teman untuk coba mungkin salah satu menjelaskan kira-kira definisi dari asam basa itu apa, berdasarkan yang teman-teman ingat.
Pak, mau nanya boleh nggak Pak? Boleh, silakan ya. Itu yang dimaksud teori kayak Bronsted-Lowry gitu bukan sih Pak? Ya, betul. Teori itu kan berarti dia menjelaskan definisi sesuatu kan. Betul. Masih ingat apa itu asam menurut tadi apa? Bronsted-Lowry. Kalau menurut Bronsted-Lowry apa? Asam itu apa? Basa itu apa? Kalau asam itu yang H+ bukan sih Pak? Kalau basa yang OH-. Itu menurut siapa? Bronsted-Lowry. Kayaknya Pak, saya lupa. Oke. Ada yang lain? Definisinya sudah betul ya. Definisinya asam itu H+, basa itu OH-. Nah, tapi ini yang mana nih? Kan ada setidaknya 3 yang sudah teman-teman pelajari sebenarnya. Tapi 2 aja sebenarnya udah cukup sih. Ya. Maaf Pak, mau coba jawab yang Bronsted-Lowry itu ini ya, asam tuh yang memberikan ion H+ terus basa tuh yang menerima gitu ya Pak, kalau bereaksi gitu biasanya. Gimana ya? Oke. Ada. Kalau yang lain masih ingat? Selain Bronsted-Lowry ada apa lagi? Oke, itu tadi Bronsted-Lowry. Jadi dia melepaskan atau mendonorkan ya. Ada yang menggunakan terminologi mendonorkan ion H+ atau bahasa di kimia itu proton gitu, disebut sebagai proton. H+ itu proton gitu. Kalau basa itu menerima ion H+ atau proton. Nah, ada teori lain nggak? Itu salah satu teori. Arrhenius ya Pak? Iya, ada ini. Ya, nah kalau Arrhenius apa? Kalau menurut Arrhenius asam itu apa? Basa itu apa? Kalau menurut Arrhenius? Kalau asam dia melepaskan H+ dalam air, kalau basa melepaskan OH- dalam air. Ya, oke, betul. Ada satu lagi? Ada yang masih ingat lagi satu? Oke, itu udah 2. Saya kasih clue, Lewis. Teori asam basa Lewis. Kalau yang Lewis itu dia asamnya ini ya Pak, jadi akseptor pasangan elektron bebas gitu. Ya, kalau basa? Dia yang memberikan pasangan elektron bebas. Ya, benar banget ya. Betul. Jadi setidaknya ada 3 yang sudah teman-teman pelajari di SMA. Jadi yang pertama itu Arrhenius. Ya. Jadi tapi yang kita emphasize pada kesempatan kali ini ada dua saja, Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Tapi sebenarnya kalau di ilmu kimianya sendiri itu setidaknya ada 7 atau 8 teori. Jadi ada banyak sekali teori karena asam basa ini sebenarnya bisa dipandang dari perspektif yang luas atau perspektif yang sempit. Jadi memang seiring dengan perkembangan ilmu kimia, teori asam basa ini juga ikut berkembang gitu ya. Jadi mulai yang paling sederhana sekali itu yang Arrhenius ini. Jadi betul sekali apa yang tadi disampaikan oleh salah satu teman kita. Jadi teori Arrhenius ini adalah salah satu teori asam basa yang pertama gitu ya. Jadi Arrhenius ini di-develop oleh Svante Arrhenius ya. Dia profesor di Uppsala University kalau tidak salah di Swedia. Jadi sekitar abad ke-20, early abad ke-20 ya, tahun 1920-an. Ya bareng-barengnya Einstein dan teman-temannya lah. Ya, jadi masa kejayaannya sains di Eropa. Jadi dia salah satu yang pertama mendefinisikan asam itu apa, basa itu apa. Jadi menurut dia, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh salah satu teman kita bahwa asam itu adalah any molecules ya, senyawa apapun yang kalau kita larutkan di dalam air, dia menghasilkan H+. Nah, jadi kalau kita punya senyawa A nih, kita larutkan di dalam air, dia akan menghasilkan H+. Berarti dia itu asam. Ya, sifatnya asam. Nah, kalau dia menghasilkan OH-, nah itu dia basa. Gitu ya.
Jadi itu definisi pertama asam dan basa. Tapi dari situ muncul problem kan tidak semua senyawa itu bisa larut dalam air, gitu ya. Saya kalau dia gas gimana? Kan kita nggak bisa larutkan dia di dalam air. Atau senyawa yang non polar gitu, minyak. Kan minyak tidak larut di dalam air, tidak bergabung dalam air. Kan jadi akhirnya teori ini tidak valid untuk tidak berlaku untuk semua molekul gitu. Kan kita pengen kita bisa mengklasifikasikan semua jenis molekul itu apakah dia asam atau basa kan gitu ya. Nah, tetapi teori Arrhenius ini hanya terbatas. Hanya bisa mengakomodasi sebagian kecil dari molekul saja, which is yang hanya larut di dalam air. Karena kalau dia tidak larut dalam air, gimana kita tahu dia mau menghasilkan H+ atau OH- kan gitu ya. Nah, jadi itu teori yang pertama ya, karena dia memang masih sangat sederhana sekali, maka teori ini kemudian dielaborasi oleh Bronsted dan Lowry gitu ya. Jadi Bronsted Lowry ini sebenarnya dua orang yang berbeda gitu ya. Jadi Bronsted itu kemis dari Austria atau Jerman, saya lupa gitu ya. Kemudian Lowry ini adalah kimiawan yang ada di Amerika, dia orang Amerika. Nah, jadi kalau di Amerika, kalau buku-buku, jadi ini lucu juga nih, kalau teman-teman lagi baca buku teks karangan profesor-profesor yang dari Amerika, itu biasanya teori ini disebut teori Bronsted-Lowry. Jadi ada Lowry-nya. Tapi kalau buku-buku teks yang produksi dari Eropa, Jerman, kayak gitu-gitu tuh, dia Bronsted aja, teori Bronsted. Dia nggak mau acknowledge Lowry-nya. Padahal mereka sebenarnya dua orang yang tidak saling kenal, tapi mengemukakan konsep yang sama pada saat yang tidak berselang jauh lah gitu, hampir bersamaan. Jadi orang ada yang meng-acknowledge dua-duanya, tetapi memang yang lebih duluan sebenarnya sedikit itu Bronsted, padahal tapi sebenarnya Lowry juga punya konsep ini sudah lama gitu ya. Jadi untuk mengakomodasi keterbatasan dari teori Arrhenius tadi, bahwa molekul itu harus dilarutkan di dalam air dulu, baru kita bisa tahu apakah dia asam atau basa. Nah, kalau Bronsted-Lowry ini lebih luas lagi konsepnya. Jadi asamnya itu adalah mau dia larut dalam air, mau dia bentuknya gas, mau dia padat, cair, larut dalam minyak ataupun dalam air, anything, kalau dia bisa mempunyai kemampuan mendonorkan ion positif H+ atau proton, maka itu masuk dalam kategori asam. Ya. Jadi any molekul yang bisa mendonorkan H+ itu asam. Nah, sedangkan basa itu adalah spesies yang menerima H+. Nah, jadi ini yang dielaborasinya. Jadi kalau tadi harus dilarutkan dalam air menghasilkan OH-, tapi OH- itu sebenarnya disosiasi dari air kan, molekul air. Ya. Nah, kalau di Bronsted-Lowry dia lebih diluaskan lagi proton. Nah, Lewis, saya kebetulan, nah ini contohnya ya. Jadi asam, basa. Nah, kemudian implikasi dari teori asam basa Lewis ini ada yang kita sebut sebagai asam basa konjugasi. Ya kan? Jadi kalau contohnya di sini ya, HCl karena dia bisa mendonorkan H+ ke sini ya. Cl ini memberikan H+-nya ke basa yaitu NH3 di sini. Dan NH3 ini dia menerima proton menjadi NH3. Nah, implikasi dari teori asam basa Bronsted-Lowry ini ada terminologi baru yang kita sebut conjugated acid and conjugated base, asam konjugasi atau basa konjugasinya. Ya. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak apa itu asam konjugasi atau basa konjugasi? Itu ya Pak, kalau dalam reaksi seperti ini Bronsted-Lowry gitu, basa konjugasi itu yang tadinya asam terus sudah memberikan ion H+ gitu ya Pak? Ya, betul. Ya, betul sekali ya. Jadi karena
Nah, ini ya tadi karena definisi asam itu adalah spesies yang bisa mendonorkan pasangan pasangan bebas lagi, mendonorkan H+, ya. Maka kan dia tadi asam, terus dia lepasin H+-nya, maka dirinya menjadi basa kan. Nah, itu yang disebut sebagai konjugasi basa. Ya, jadi asam konjugasi itu kebalikannya ya. Jadi the resulting species from the additions of proton. Jadi tadinya dia basa Bronsted Lowry kan. Nah, tapi setelah dia menangkap ion H+ atau proton, maka kan dia jadi asam karena dia mendapatkan proton. Nah, itu yang kita sebut sebagai asam konjugasi. Nah, basa sebaliknya. Jadi kalau dia udah melepaskan proton, tadinya asam, dia menjadi basa konjugasi, conjugate-kan pasangannya gitu. Nah, jadi ini penting definisi ini karena di beberapa selanjutnya kita akan membahas buffer ya. Nah, untuk definisi asam basa ini karena di kurikulum kita itu tidak sampai ke teman-teman diajarkan untuk menghitung asam itu kekuatan asam itu seperti apa gitu ya, pH dan lain sebagainya. Nah, tapi nanti teman-teman bisa melihat sendirilah mengingat-ingat sendiri materi di SMA-nya. Jadi itu. Nah, kemudian untuk yang Lewis juga tadi juga sudah disampaikan. Nah, cuma kan keterbatasan dari teori asam basa Lewis ini adalah ini hanya terbatas dari senyawa yang memiliki proton saja, yang ada hidrogennya gitu. Nah, kan masih banyak senyawa-senyawa yang nggak ada hidrogennya. Misalnya silika, SiO2. Nah, itu kayak gimana? Asam apa basa ya? Gitu ya. Jadi, itulah yang kemudian dielaborasi lagi oleh Lewis, ya, bahwa asam itu adalah akseptor pasangan elektron bebas. Jadi lebih luas lagi. Mau dia punya H+ atau tidak H+, kalau dia bisa terikat di pasangan elektron bebas, ya, jadi akseptor pasangan elektron bebas, maka dia asam. Sedangkan kalau basa dia donor pasangan elektron bebas. Seperti ini contohnya, ini donor pasangan elektron bebas gitu ya. Itu Lewis. Nanti saya masukin deh PPT-nya. Tadi saya lupa untuk masukin satu lagi. Saya lihat sampai Lewis. Nah, dulu kita juga ingat di SMA kita bisa mengukur pH. Jadi kalau kita berbicara tentang asam basa itu selalu kita yang pertama kali terlintas di kepala kita kan pH. Jadi pH itu adalah measure of acidity. Jadi suatu unit yang menggambarkan seberapa asam atau seberapa basa dari suatu sistem yang kita miliki. Ya. Nah, ini sebenarnya pH ini Sorensen ini kebetulan juga orang Swedia ya. Jadi memang basisnya itu adalah teori asam basa Lewis ini. Teori asam basa Arrhenius. Ya, jadi yang dia ukur, tapi sebenarnya bisa juga masuk di Bronsted Lowry sih sebenarnya. Jadi yang diukur di pH itu adalah berapa banyak ion H+. Ya, gitu ya. Tadi kan definisi asam itu adalah spesies yang bisa melepaskan ion H+ kan. Kalau kita mau terbatas di konsep Arrhenius berarti harus dilarutkan dalam air. Nah, kalau kita pakai teorinya Bronsted Lowry ya berapa banyak ion spesies yang melepaskan ion H+. Nah, konsep yang diusulkan oleh Sorensen ini dalam unit pH itu adalah berapa banyak ion H+ yang dihasilkan tadi dari spesies tadi. Jadi semakin banyak ion H+ yang bisa dihasilkan, diproduksi oleh spesies tadi, maka spesies tersebut atau senyawa tersebut itu semakin asam atau keasamannya semakin kuat. Itulah kira-kira. Semakin kecil jumlah ion H+-nya, maka pH-nya keasamannya juga semakin rendah atau dia semakin mengarah ke arah basa gitulah kira-kira. Nah, karena yang dia pakai itu adalah kesetimbangan
dalam air, jadi konsepnya itu konsep Arrhenius, maka yang dia pakai sebagai acuan itu adalah reaksi ionisasi air. Jadi apa namanya ini ya, ini bukan ionisasi air. Jadi H+ itu adalah nilai tertinggi dari apa namanya spesies paling asam dalam konteks larutan berair, dan OH- itu adalah larutan basa tertinggi dalam konteks larutan berair ya, aqueous system. Nah, maka kita peroleh ya dengan menggunakan persamaan equilibrium yang kemarin ya. Kita peroleh KW, ini nilai KW-nya itu ya, equilibrium air, autoionisasi air itu 1 kali 10 pangkat minus 14, ini sudah ada nilai bakunya gitu ya, nilai konstanta equilibrium dari air, autoionisasi air. Nah, maka apa namanya pH itu bisa kita hitung sebagai minus log H+. Kenapa log? Karena ya kita tahu konsentrasi ini dia nilainya sangat-sangat kecil ya. Jadi biar kalau kita mau mengukur itu kita dapat nilai yang besar gitu ya, bilangan bulat. Bukan bilangan bulat juga sih, kadang-kadang juga ada yang desimal kan, 4, berapa, 1, berapa gitu. Tapi daripada kita menuliskan misalnya kita punya larutan nih, misalnya larutan A. Terus ada orang nanya, ini asam atau basa? Terus kita bilang, ini jumlah ion H+-nya 1 kali 10 pangkat minus 15. Kan susah kita ngebayanginnya gitu ya. Nah, jadi maka Sorensen ini mendevelop suatu persamaan matematika yang cukup brilian kalau menurut saya. Jadi dia menggunakan operasi logaritmik di sini, dan dia tambahkan minus. Karena dia sadar bahwa biasanya konsentrasi ion H+ itu sangat kecil di dalam larutan berair tadi ya. 1 kali 10 pangkat minus 24, minus 5, minus 6 gitu, kecil. Jadi negatifnya akan hilang, kemudian log-nya itu berubah untuk mengkompensasi 10 pangkatnya tadi ya, 10 pangkat minusnya. Jadi itulah kita mendapatkan range pH dari 0 sampai 14. Nah, jadi secara umum kalau dalam sistem berair, larutan sistem berair ya, aqueous system, pelarutnya air. Kalau larutan itu nilai pH-nya sekitar 7, itu kita sebut sebagai larutan netral. Ini udah teman-teman pasti sudah familiar. Kalau asam berarti dia di bawah 7, kalau basa di atas 7. Kenapa 7 nilainya? Karena memang KW air itu gini kan, autoionisasi air kan seperti ini. Jadi nilainya 1 kali 10 pangkat minus 14. Jadi tengah-tengah ini kan, itu sama dengan minus 7. Nah, ini apa namanya contoh-contoh dari apa namanya sistem yang kita temui sehari-hari dan nilai pH-nya ya. Jadi secara umum semakin besar jumlah ion H positif yang ada di dalam sampel tersebut atau senyawa tersebut atau larutan tersebut, maka pH-nya semakin rendah, kira-kira seperti itu. Baliknya semakin besar nilai OH-nya, pOH-nya semakin kecil atau pH-nya semakin besar lah kira-kira gitu. Nah, ini kita punya tabel contoh ya dari 0 sampai 14. Ini nilai contoh-contoh larutannya. Jadi misalnya apa namanya asam asam lambung kita ya. Jadi di dalam perut kita itu sangat asam sekali. Kalau kita lihat di sini pH-nya 1 gitu. Jadi dalam perut kita itu sangat asam sekali. Jadi kalau ini membantu untuk kita mendigest makanan-makanan yang kita makan gitu ya. Jadi biasanya kalau kita makan terus kita telan gitu ya, kan banyak makanan yang masih belum terhancurkan gitu ya dengan baik oleh gigi kita. Nah, di dalam perut itu dihancurkan lagi dengan menggunakan asam. Karena yang kita serap itu hanya nutrisi saja.
gitu ya. Nutrisinya memang sudah dalam bentuk molekul-molekul kecil. Jadi kalau kita makan nasi gitu ya, jadi glukosanya itu dipecah-pecah menjadi senyawa-senyawa monosakaridanya yang kemudian diserap oleh dinding lambung ya, usus, kemudian diambil oleh darah dan disebarkan ke dalam tubuh kita untuk kegiatan seluler yang bersangkutan lah, gitu kira-kira ya, dan protein lain sebagainya. Ini lemon juice, Coca-Cola, wine, tomatoes, ya, coffee, susu hampir netral. Ini human blood, seawater, ya, bleach, amonia. Jadi ini nilai pH-nya. Nah ini ada contoh ya, untuk menghitung pH. Jadi nilai pH dari air hujan yang diambil dari beberapa daerah di Amerika, itu rata-ratanya 4,82. Hitung berapa konsentrasi ion H+-nya. Kita tahu dari rumus pH sama dengan log H. Kita tahu pH-nya kita bisa ukur. Nah, ini konsentrasi. Sedangkan ini contoh yang lain, ion OH-, konsentrasi ion OH- dari sampel darah 2,5 kali 10⁻⁷, hitunglah pH dari darah tersebut. Kita tahu pH plus pOH sama dengan 14, pOH sama dengan minus log OH- dapat 6,6. Jadi 14 dikurang 6,6 sama dengan 7,4. Oke, jelas sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nah, jadi seperti yang kita ketahui juga, ada dua tipe berdasarkan kekuatannya. Ada yang kita sebut sebagai asam kuat atau basa kuat, dan asam lemah dan basa lemah, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari reaksi yang ada di sini, ini contoh-contoh asam kuat dan basa kuat. Kira-kira definisi asam kuat, basa kuat itu menurut teman-teman apa ya? Apa yang menjadi kriteria kita bisa mengatakan dia itu kuat ataupun lemah? Kira-kira. Ada yang masih ingat? Kalau seingat saya ini Pak Manuannya yang kalau asam lemah sama basa lemah dia ada, kalau mau ngitung berapa pH-nya ada konstantanya sendiri. Kalau Ya, misalnya betul. yang kuat enggak. Ya, itu dari perhitungan pH-nya ya. Jadi kebetulan itu tidak kita bahas. Nanti sebenarnya padahal itu penting sebenarnya ya. Cuma di dalam kurikulumnya itu tidak dimasukkan. Jadi teman-teman nanti saya pesan untuk melihat kembali bagaimana cara kita bisa menghitung pH asam kuat dan asam lemah, atau sebaliknya basa lemah dan basa kuat gitu ya. Nah, tetapi yang tadi saya coba ajak untuk teman-teman diskusikan adalah definisinya. Nah, jadi definisi asam kuat itu apa sih? Apa yang menjadi alasan kita menyebut suatu senyawa itu asam kuat gitu. Kuatnya itu karena apa? Gitu. Apakah karena pH-nya misalnya di atas sekian atau seperti apa? Kalau misalnya asam kuat itu asam yang kalau misalnya dilakukan dalam air itu akan terurai sempurna, Pak. Ya, betul sekali ya. Ya, betul sekali. Jadi
definisi kuat lemahnya itu tergantung dari bagaimana dia terionisasinya. Ya, jadi sama seperti elektrolit. Jadi definisinya itu sama persis kayak elektrolit. Jadi waktu kita membahas campuran di beberapa minggu yang lalu sebelum UTS ya, ada terminologi elektrolit kuat, elektrolit lemah gitu ya. Nah, ini asam kuat juga sama. Jadi dia tidak tergantung dari nilai pH-nya. Jadi asam kuat bisa aja pH-nya nggak terlalu rendah gitu ya, 3 atau 4 atau bahkan 5. Jadi pH itu kan tergantung konsentrasi sebenarnya. Nah, tetapi dia tetap masih tergolong dalam asam kuat karena dia terionisasi secara sempurna ya, di dalam air. Nah, terionisasi secara sempurna itu kan artinya tidak ada sisa ya. Jadi kalau kita menuliskan reaksinya itu dia satu arah saja, tidak bolak-balik. Nah, ini secara umum penggambarannya. Jadi perbedaan yang paling utama antara asam kuat dan asam lemah itu, atau sebenarnya sama aja, basa kuat atau basa lemah itu sama aja. Cuma di sini gambarnya ya asam gitu ya. Nah, jadi sebelum kita larutkan di dalam air, misalnya saya punya 10 mol HCl. Begitu saya larutkan di dalam air dan kondisi equilibrium, ke semua 10 mol itu berubah menjadi H+ dan Cl-. Itu yang disebut sebagai terionisasi sempurna. Jadi HCl-nya itu habis, tidak ada sisa lagi, tidak ada sisa reaksi gitu. Nah, sedangkan asam lemah itu pH-nya bisa aja rendah, tetapi dia tidak terionisasi secara sempurna. Jadi ada sisanya. Jadi misalnya saya sebelum saya larutkan misalnya di dalam air gitu ya, sebelum reaksi itu 10 mol sama ya. Tetapi pada saat kondisi equilibrium, yang berubah menjadi H+ dan F- itu cuma misalnya 3 mol saja, 7 mol sisanya. Jadi tergantung nilai K-nya kan, konstanta equilibriumnya. Kalau kita berbicara reaksinya reaksi equilibrium. Jadi ada equilibrium yang terjadi. Ya. Jadi atau kalau kita mau lihat dari perspektif reaksinya, jadi ini reaksinya satu arah. Jadi H plus dan Cl- ini tidak bisa bereaksi lagi membentuk HCl gitu ya. Jadi tidak bisa balik ke membentuk reaktan. Tetapi kalau di asam lemah, ini dia bisa HF ini bisa bereaksi lagi membentuk H+ dan F- ini bisa bereaksi lagi membentuk HF gitu. Jadi makanya pada kondisi equilibrium itu ada sisa dari HF dan yang tidak yang tidak berubah menjadi H+ dan F-. Jadi perbedaannya di situ. Jadi bukan karena pH-nya. Jadi kalau pH-nya rendah itu asam kuat, tidak mesti gitu ya. Ada yang asam lemah tapi pH-nya rendah gitu ya. Nah, karena pH itu sangat-sangat tergantung dari nilai konsentrasi. Kalau kita punya konsentrasinya besar ya pH-nya juga rendah gitu. Jadi itu inti perbedaannya. Nah, ini contoh asam-asam lemah dan basa-basa lemah yang sering kita temui ya. HFHNO3 2O. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu sedikit introductions dari teori asam basa. Sebenarnya kalau di semester lalu itu masih teman-teman masih mendapat materi bagaimana kita bisa menghitung nilai pH. Karena menghitung nilai pH asam kuat dan asam lemah ini berbeda. Jadi kalau asam kuat karena dia terionisasi sempurna, maka kita langsung menggunakan rumus yang ini ya, pH sama dengan minus log H+-nya. Karena apapun yang kita punya, berapapun kita punya konsentrasi HCl di sini akan sama gitu jumlahnya dengan H+ di sini. Nah, kalau yang asam lemah, maka kita harus menggunakan nilai K tadi ya, konstanta equilibrium, Ka. Ka dari HF-nya ini sendiri. Nah, jadi seperti itu. Nanti mungkin teman-teman coba ulik-ulik lagi ya catatan-catatan di SMA-nya. Kalau misalnya ada yang tidak jelas atau mungkin lupa, nanti kita akan diskusikan terpisah gitu ya. Tapi konsep yang kita ajarkan cuma cukup sampai di sini gitu ya untuk teori asam basa. Oke, ada pertanyaan terkait dengan asam basa? Sebelum kita lanjutkan ke buffer.
Jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke larutan buffer. Nah, buffer ini juga sudah saya yakin sudah teman-teman pelajari juga ya. Jadi bukan hal yang baru. Nah, saya lagi-lagi mencoba untuk mengajak teman-teman mengingat kembali kira-kira apa itu buffer dan fungsinya untuk apa kira-kira. Atau saya kasih fungsinya aja langsung ya. Kira-kira kan biasanya kita kalau berbicara buffer itu atau di bahasa Indonesia kan larutan penyangga. Itu fungsinya untuk agar pH-nya tidak berubah kan ya. Nah, kira-kira apa itu buffer? Nah, di sini kita akan melihat mekanisme bagaimana sih buffer itu bisa menjalankan fungsinya untuk mencegah perubahan pH terjadi. Gitu. Bagaimana? Ada yang masih ingat apa itu buffer? Kalau nggak salah itu ya Pak, itu kayak suatu apa ya, larutan atau senyawa gitu yang dia bisa kalau dia dikena asam atau basa tuh dia pH-nya berubahnya tidak jauh gitu ya Pak, kalau nggak salah. Betul. Betul, itu tadi fungsinya ya. Jadi fungsi dari buffer itu kalau dia ditambahkan asam atau basa, dia tidak berubah. Jadi kalau kita punya suatu reaksi gitu ya, kita nggak pengen reaksi tersebut terpengaruh oleh pH, jadi kita tambahkan larutan buffer. Nah, tetapi buffer itu terbuat dari apa sih? Apa sih dia? Dia masih ingat ya? Ini sering menjadi apa namanya miskonsepsi juga. Nah, jadi saya mau nggak mau harus mencoba untuk meluruskan kembali nih pemahaman kita. Jadi pengalaman saya sih lumayan banyak yang masih karena ya memang di SMA kan diajar apa tipe pelajarannya itu ya hanya tidak sampai ke konsep ya. Jadi kadang-kadang karena menerapkan cara cepat seperti itu jadi fundamentalnya menjadi miskonsepsi. Oke. Ada yang masih ingat? Lupa? Kayak campurannya gitu ya, Pak? Ya, campuran apa? Masih ingat nggak? Campuran antara apa dengan apa? Betul, tuh udah ke arah sana tuh. Ya, campuran dari larutan buffer tuh dia ada asam lemah sama garamnya atau basa konjugasinya. Oke. Ya, betul ya. Salah satunya. Tapi buffer juga bisa dibuat dari tadi kalau asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Jadi kita bisa bikin ada yang namanya buffer asam, ada yang buffer basa. Jadi buffer asam itu fungsinya untuk mempertahankan di wilayah asam, gitu ya, wilayah pH 7 ke bawah. pH 7 ke atas itu biasanya kita pakai buffer basa namanya. Jadi terbuat dari basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, jadi betul ya. Buffer itu biasanya larutan yang terdiri dari asam lemah dan atau basa lemah dan sebenarnya ini garamnya ya, tapi yang apa namanya sebenarnya itu tadi betul yang apa disampaikan oleh salah satu teman kita. Jadi dengan basa konjugasinya atau pasangan konjugasinya lah secara umum. Kalau kita pakai asam ya berarti basa konjugasinya. Kalau kita pakai basa berarti basa konjugasinya. Nah ini spesifik ya. Jadi jangan lupa weak-nya itu. Jadi harus asamnya itu atau basanya itu basa lemah. Harus yang lemah, nggak boleh yang kuat. Nanti kita akan lihat kenapa harus asam lemah atau basa lemah, bukan asam kuat. Jadi kita harus mengerti dulu mekanisme bagaimana buffer ini bekerja agar pH-nya itu tidak berubah kan gitu. Nah, tapi kalau teman-teman baca di buku, komponen keduanya itu adalah garamnya. Tapi sebenarnya itu yang
yang betul itu bukan garamnya, tapi pasangan konjugasinya tadi ya. Cuma karena di pasaran kalau kita beli bahan kimia itu nggak ada pasangan konjugasi itu, basa konjugasi atau asam konjugasi itu nggak ada yang dijual karena dia dalam bentuk ion kan. Jadi untuk mengakalinya kita pakai dalam bentuk garamnya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin di beberapa buku teman-teman akan menemukan definisi dari larutan buffer itu adalah misalnya asam lemah atau basa lemah dengan garam dari asam lemah atau basa lemah tersebut. Ya. Tapi sebenarnya ini adalah pasangan konjugasi dari apapun asam atau basa yang kita pakai. Ya, jadi gitu. Nah, untuk buffer ini bisa bekerja dengan optimal, kedua komponen ini harus ada. Jadi harus merupakan campuran dari kedua komponen. Oke, ini tadi buffer memiliki kemampuan untuk menahan perubahan pH. Nah, jadi mekanisme bagaimana dia bisa mempertahankan pH itu seperti ini. Jadi misalnya kita ambil contoh larutan buffer asam ya, yaitu campuran dari CH3COOH dan CH3COONA. Jadi CH3COOH ini adalah asam lemah, ya kan? Cuka gitu ya. Dan CH3COO- sebenarnya kan asam basa konjugasinya kan CH3COO-. Tetapi di pasaran orang nggak ada jual CH3COO-. Yang orang jual itu CH3COONA. Yang kalau kita larutkan di dalam air karena dia adalah garam ya, dia akan terionisasi menjadi CH3COO- plus Na+ gitu ya. Jadi eventually dia akan menjadi CH3COO- juga. Oke, jadi begini yang terjadi. Karena kita punya campuran CH3COOH dan CH3COO-, maka waktu kita menambahkan asam kuat, ya, asam kuat tadi misalnya ya pasti kalau kita menambahkan asam kuat artinya kita menambahkan H+ kan. Jadi H+ ini akan bereaksi dengan basa lemah tadi, basa konjugasinya tadi. Ya. Jadi CH3COO- menjadi CH3COOH. Nah, sedangkan kalau kita menambahkan basa kuat tadi ya, OH-, maka dia akan bereaksi dengan asam lemah yang kita punya di dalam larutan tadi menjadi CH3COO-. Ya. Nah, jadi plus H2O. Nah, itulah yang menyebabkan penambahan asam atau basa tadi tidak merubah overall pH dari larutannya karena sejumlah asam atau basa yang kita tambahkan tadi dimakan oleh larutan buffer itu sendiri. Ya, jadi overall pH-nya tidak berubah. Jadi seperti itu caranya. Nah, ini penggambaran yang kira-kira sangat penting untuk teman-teman coba ulik gitu ya, untuk lebih memahami atau membantu teman-teman memahami bagaimana pH itu bekerja. Buffer itu bekerja untuk mempertahankan pH. Jadi biasanya kan buffer itu kita tambahkan dalam equimolar ya. Jadi jumlahnya sama antara asam dan basa lemahnya atau basa konjugasinya. Asam lemah dan basa konjugasinya di sini contohnya HF ini asam lemah, pasangan konjugasi basa konjugasinya F-. Ya. Kalau kita tambahkan dalam keadaan kita sistem buffer kita itu ditambahkan asam, maka tadi H+-nya ini akan bereaksi dengan F- kan? Ya, jadi menghasilkan HF. Tapi karena sejumlah sejumlah F yang berkurang karena dia bereaksi dengan H itu akan menghasilkan HF juga eventually, maka jumlahnya akan berkurang sebanyak jumlah F- yang berkurang akan dikompensate dengan sejumlah HF yang bertambah. Sehingga overall perubahan yang terjadi itu menjadi netral ya, jadi netral di sini. Jadi seolah-olah tidak ada perubahan. Jadi akhirnya proses ini tidak menghasilkan perubahan pH. Karena jumlah F yang berkurang itu sama aja dengan jumlah HF yang bertambah. Sebaliknya OH- kalau kita tambahkan basa, maka OH- ini akan bereaksi dengan HF kan. Dia akan mengurangi jumlah HF yang ada, tetapi karena OH- ini bereaksi dengan HF, maka dia akan menghasilkan F- kan.
Jadi ini berkurang, ini bertambah dengan jumlah yang sama. Maka overall resultan dari reaksi yang terjadi itu sebenarnya netral, tidak ada perubahan sama dengan nol. Jadi karena jumlah yang berkurang dengan jumlah yang bertambah itu sama. Jadi secara umum perubahan pH itu tidak terpengaruh. Jadi begitu mekanisme bagaimana pH itu bisa tidak berubah kalau kita punya sistem buffer. Ya, jelas? Ada pertanyaan? Ini penting karena di sini intinya ya. Jadi teman-teman jadi tidak usah dihafal sebenarnya. Jadi kenapa kita pakai asam lemah? Ya karena di sini kalau asam kuat dia akan terionisasi sempurna gitu ya. Jadi tidak ada equilibrium yang terjadi. Oleh karena itu buffer ini harus menggunakan asam lemah atau basa lemah. Karena dia harus bolak-balik reaksinya. Kalau kita pakai asam kuat atau basa kuat, dia akan terionisasi secara sempurna dan tidak bisa balik lagi. Oke? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, jadi ini ya, ini penggambaran pH contoh ya. Jadi kalau saya punya larutan, dua tipe sistem larutan, satu air saja, satu larutan buffer. Jadi kalau saya tambahin ke dalam dua sistem ini asam gitu ya. Ini jumlah sumbu X-nya ini adalah jumlah asam yang saya tambahkan ke dalam dua sistem ini, dan ini pH-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, mula-mula pH air kan netral ya, sekitar 7. Begitu saya tambahkan sekian mol HCl, pH-nya langsung drop. Gitu ya. Semakin banyak, semakin rendah sampai nilainya itu rendah sekali pH-nya. Tapi kalau buffer, tadi buffer asetat, mau berapapun kita tambahkan HCl, pH-nya tetap stabil di sekitar 4,8-an sinilah. Jadi itu efek yang bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan buffer. Jadi kita apapun reaksi yang kita lakukan, misalnya kalau kita melakukan reaksi tersebut dalam buffer solutions, maka kita tidak akan mendapatkan pengaruh kalau ada perubahan pH yang terjadi. Ya, jadi dan itu yang terjadi dalam tubuh kita ya. Jadi di darah kita itu ada buffer karbonat namanya. Jadi yang menstabilkan pH. Kalau tidak kita tubuh kita error sedikit aja gitu ya. Misalnya ada instability pH, wah banyak sekali organ yang terganggu fungsinya gitu ya. Jadi tubuh makhluk hidup itu sangat sensitif sekali terhadap perubahan pH, terutama sel. Jadi sel itu sangat rentan. Jadi kalau dia berubah pH-nya sedikit aja dia mati gitu. Bayangkan kalau tubuh kita itu tidak dilengkapi dengan sistem buffer. Jadi Tuhan itu sudah mendesain tubuh kita itu dengan sangat sempurna sekali ya, dengan berbagai macam mekanisme tadi. Jadi ini kita sebenarnya belajar dari makhluk hidup juga, proses-proses biologis. Dan ini contohnya dari beberapa jenis sistem yang ada di bawah ini, kira-kira siapa yang buffer gitu ya. Nah, kira-kira dari A, B, C ini siapa yang buffer kira-kira mau teman-teman? Ya Mbak, yang bisa. Kira-kira A ini buffer apa tidak ya? KF dengan HF. Ada yang tahu? Buffer ya, karena HF itu adalah asam lemah, F minus itu basa konjugasinya. Kalau B, bukan buffer, karena HBr itu adalah asam kuat. Ya. Jadi kalau dia asam kuat, jadi dia bukan buffer. Yang C, ini buffer, karena CO3-2-min itu adalah basa lemah, dan HCO3-min itu adalah asam konjugatnya. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi mekanisme buffer tadi
yang tadi ya, yang ini tadi, bagaimana mekanisme buffer itu bisa mempertahankan pH dari larutan, itulah yang kita sebut sebagai efek ion senama atau common ion effect. Jadi teman-teman pasti juga sudah pernah setidaknya mendengar terminologi ini. Jadi efek ion senama ini sebenarnya merupakan pengimplementasian dari prinsip Le Chatelier yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Jadi bagaimana kita bisa merubah atau menggeser kesetimbangan dengan menambahkan suatu ion yang sama di dalam reaksi kimia gitu ya. Kalau kita ingat kemarin kesetimbangan itu bisa kita geser ke kiri atau ke kanan, ke arah produk ataupun ke arah reaktan dengan menambah atau mengurangi konsentrasi dari produk atau reaktan di dalam reaksi kesetimbangan tadi. Ya, jadi biasanya kehadiran dari ion senama tadi, baik H+ ataupun OH- itu akan menggeser dari kesetimbangannya. Jadi ini sebenarnya permainan kesetimbangan aja nih. Jadi ya, simpel sebenarnya permainan kesetimbangan saja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kita bisa menghitung pH dari buffer. Ya, jadi konsep bagaimana kita bisa menentukan. Jadi kalau kita punya larutan, kita tahu pH-nya sekian. Setelah kita tambahkan asam, kira-kira pH-nya berapa? Jadi kira-kira seperti itu konsep di sini. Nah, karena buffer itu terbuat dari asam lemah ataupun basa lemah, maka sistem perhitungan pH-nya juga mengikuti cara seperti perhitungan asam basa lemah juga. Ya, jadi yang kalau teman-teman masih ingat di SMA, kita punya persamaan yang kita sebut sebagai persamaan Henderson-Hasselbalch. Ya, jadi itulah persamaan yang biasa kita gunakan untuk menghitung pH dari buffer ya. Tapi secara umum dari mana asal-usul persamaan Henderson-Hasselbalch ini adalah sebenarnya tidak lain atau bukan adalah persamaan konstanta equilibrium. Kalau karena dalam kasus ini adalah reaksi asam basa, maka konstanta equilibrium asam ataupun basa Ka ataupun Kb ya. Jadi seperti itu. Oke, nah kita ingat tadi dari definisi di awal bahwa buffer itu adalah campuran asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan basa konjugasinya atau asam konjugasinya. Kita ambil contoh yang asam ya, buffer asam. Jadi kita punya asam lemah di sini, dia terionisasi menjadi H+ dengan A- dan asam konjugasinya, basa konjugasinya ya dalam bentuk garam yang nanti akan terionisasi menjadi Na+ dan A-. Nah, di sini ada A- nih. A- di sini dengan A- di sini ini yang akan mengakibatkan efek ion senama tadi ya. Jadi kalau kita tambahkan ini jumlah ini, dia akan geser ke sana kan. Kalau ini tambah, dia akan geser ke sini. Kira-kira begitulah. Nah, karena asam lemah ini adalah suatu reaksi yang kesetimbangan, maka kita punya persamaan kesetimbangannya. Ka sama dengan konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Ini sudah kita lihat kemarin ya. Kemudian kalau kita rearrange ke sini, ya, kita dapat nilai H+. Ingat, pH itu sama dengan minus log H positif kan ya. Jadi tinggal kita modifikasi saja persamaan ini yang sudah rearrange dari persamaan konstanta equilibrium tadi dengan mengalihkan dengan minus log. Minus log sebelah sini, di sini juga minus log dikalikan, kemudian kita rearrange seperti ini. Minus log H+ itu sama dengan pH, minus log Ka itu sama dengan pKa, plus log Ha- dibagi Ha, gitu ya. Konsentrasi Ha. Konsentrasi asam lemah dengan konsentrasi A-nya. Nah, inilah yang kemudian menjadi persamaan Henderson-Hasselbalch tadi. Di mana A- ini adalah total dari konsentrasi basa konjugasinya. Nah, ini tadi ya, dua ini komponennya ini. Dan Ha ini adalah konsentrasi asam lemahnya. Nah, untuk gampangnya kita langsung lihat aja di contoh ya. Jadi hitunglah pH dari larutan yang mengandung
0,3 molar HCOOH dan 0,52 molar HCOOK. Jadi ini asam lemah, ini basa konjugasinya ya. Nah, diketahui nilai pKa. pKa ini biasanya sudah diketahui atau Ka-nya saja ya karena nilainya konstanta 3,77. Maka bisa kita jawab seperti ini ya. Jadi pada saat awal kan kita punya 0,3 ya konsentrasi HCOH, kemudian konsentrasinya ini 0,5. Pada saat equilibrium kan ada yang berkurang, ada yang bertambah ya. Jadi ini minus 0,3 minus X, 0,52 minus X. Nah, karena ada efek ion senama, maka biasanya ini kita abaikan gitu ya. Jadi 0,3 jadi 0,5 gitu ya. Jadi bisa langsung saja nih, karena yang berubah sangat-sangat kecil. Diperoleh pH-nya 4,01. Atau tidak usah pakai ini juga sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Pakai metode ICE ini tidak apa-apa, karena ini pure buffernya saja. Nanti kalau kita menambahkan, kalau kita melakukan reaksi, kita tambahkan asam atau basa, maka ini akan penting untuk kita lakukan. Ya, tahapan metode ICE ini. Tapi kalau kita punya sistemnya cuma buffer saja, kita bisa langsung menghitung pH-nya. Kira-kira gitulah. Oke? Jelas sampai sini ada pertanyaan? Oke, baik. Nah, jadi selanjutnya, karena kita sudah bisa menentukan pH dari buffer, kita juga harus tahu bagaimana berapa pH yang dari buffer tadi kalau kita menambahkan asam ataupun menambahkan basa. Jadi setelah kita tambahkan asam, pH-nya berapa gitu. Jadi itu ada juga tipikal soalnya seperti itu. Jadi kalau kalian mendapatkan soal. Nah, jadi ini di sini menjadi lebih berperan nanti di metode ICE-nya ini. Ya. Nah, ini ada SOP-nya sebenarnya di buku ya. Jadi sudah saya persingkat gitu ya, summary-kan. Ya, summarize di sini ada 5 step. Ini ada semacam alurnya kira-kira. Jadi apa yang harus dikerjakan dulu dan lain sebagainya. Nanti kita dapat pH-nya dulu. Tapi paling gampang memang kalau lihat tahapan-tahapan kayak gini nih agak ribet ya. Jadi kita langsung lihat contoh soal saja sebenarnya lebih gampang. Jadi, nah ini kalau misalnya ini contoh soalnya ya, kita diminta untuk menghitung pH dari buffer, sistem buffer. Sistemnya itu terbuat dari 0,3 molar NH3, 0,36 NH4Cl. Ya. Nah, hitunglah pH setelah penambahan 20 mili 0,05 NaOH ke 80 mili buffer solutions. Jadi kita punya buffer tadi yang terdiri dari ini 0,3 NH3 dan 0,36 NH4Cl, volumenya 80 mili. Kemudian ke 80 mili larutan buffer itu kita tambahkan 20 mili NaOH dengan konsentrasi 0,05 molar. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapa pH setelah penambahan itu tadi? Gitu. Jadi itu yang ditanya di sini. Oke, tadi sebelumnya kita sudah belajar menghitung pH dari buffernya itu sendiri. Jadi tanpa penambahan. Nah, sekarang kalau dia ditambahkan pH, apakah betul? Kita sebenarnya mau cross check, apakah betul pH-nya tidak berubah secara signifikan? Oke. Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan dulu adalah menghitung pH dari buffer itu sendiri dulu sebelum dicampurkan. Ya. Nah, jadi karena buffernya ini adalah buffer basa ya. Jadi ini basa konjugasinya, ini asam lemahnya. Jadi asam NH4 ini adalah asam lemah. Buffernya buffer asam. Jadi NH4 plus ini adalah asamnya, NH3 ini asam lemahnya. Basa konjugasinya, pKa saya lupa tuliskan di sini, tapi pKa-nya diketahui 9,25. Jadi jangan khawatir nanti kalau kalian ujian ataupun ada soal itu biasanya harusnya nilai pKa-nya sudah diketahui ya. Oke, biasa kita langsung masukin saja ke dalam rumus Henderson Hasselbalch tadi, pH sama dengan pKa plus log
basa konjugasinya dibagi asamnya. Tinggal kita masukin saja di sini NH3 konsentrasinya 0,3, kemudian NH4Cl atau NH4 plusnya lah gitu ya 0,36, diperoleh pH dari buffer tersebut adalah 9,17. Oke, dan nah, tetapi pertanyaannya belum terjawab. Itu hanya baru pH dari buffernya saja. Nah, sedangkan yang ditanya adalah berapa pH setelah kita tambahkan 20 mili 0,05 NaOH. Nah, di sini tricky. Teman-teman harus hati-hati dengan tipikal soal seperti ini. Ya. Jadi, kalau ada pencampuran, ya, jadi kalau ada pencampuran itu artinya sekian mili A ditambah sekian mili B. Nah, itu kita tidak bisa langsung menggunakan konsentrasi sebagai dalam persamaan reaksinya. Kita harus balikin dulu ke mol. Ya. Jadi, tetap kita harus balikin dulu ke mol karena akan ada pencampuran. Ya. Jadi, dalam kondisi seperti ini, dalam tipikal soal seperti ini, kita harus menggunakan tadi ya metode ICE. Ya. Jadi sepertinya initial change equilibrium di sini sama aja start, change, end gitu, atau mula-mula reaksi berakhir, atau initial change equilibrium sama saja ICE. Gitu. Jadi, nah tetapi kalau ada pencampuran seperti ini, teman-teman harus balikin dulu satuannya ke dalam mol ya. Jadi jangan molaritas. Oke. Nah, jadi kita kembalikan pada saat awal kita kan punya konsentrasi NH4Cl-nya itu 0,36. Tetapi volumenya kan 80. Jadi kita kembalikan dulu, didapat di sini karena molaritas itu N per V, jadi N atau molaritas itu berarti molaritas dikali volume kan gitu ya. Jadi tinggal ini dikembalikan ke liter, diperoleh 0,029 mol gitu ya. Kemudian saya jam ke bagian NH3-nya dulu gitu ya. Nah, 0,024 sama dari sini NH3. 0,3 dikali 0,008 ya, liter gitu. Diperoleh 0,024. Nah, untuk OH minusnya kan kita pada saat awal juga punya gitu ya. Jadi OH minus ini kan berasal dari NaOH karena kita menambahkan NaOH gitu. Jadi kalau nambah NaOH kita kembalikan ke dalam satuan mol juga, berarti karena jumlahnya berbeda dengan buffer tadi, jumlahnya 20 mili, jadi 0,05 dikali 0,002 lah liter gitu, dapat 0,001 mol. Nah, pada saat berubah kan kita pada stoikiometri masih ingat ada reaksi pembatas ya. Jadi dengan reaksi pembatas ini adalah reaksi yang atau spesies atau reaktan yang jumlahnya paling sedikit. Nah, dia adalah reaksi pembatasnya. Di sini yang paling kecil molnya adalah OH-, berarti dia yang reaksi pembatas. Langsung saja dikurangi ya, sebanyak 0,01, ini 0,01. Karena ini produk, dia pasti bertambah. Nah, pada saat akhir kita peroleh ya, ini sisa 0,028, OH- habis, NH3-nya tambah 0,01, 0,025. Nah, karena volume totalnya menjadi bertambah karena ada pencampuran, ya 80 kan ditambah dengan 20, maka totalnya 100 mili. Kita kembalikan ke konsentrasi karena yang ditanya adalah pH, maka kita harus hitung lagi dengan persamaan Henderson-Hasselbalch ini. Kan ini sudah berubah konsentrasinya tadi ya, karena ada penambahan OH- tadi. Jadi ini tinggal kita balikin ke sini ya. Konsentrasi NH4 berarti 0,028 dibagi volume ya 100 mili ya 0,1 liter. NH3 0,025 dibagi 0,1 liter, diperoleh pH-nya, kita tinggal masukin kembali ke persamaan Henderson-Hasselbalch, diperoleh nilainya 9,2. Di sini terlihat bahwa perubahan pH itu tidak terlalu signifikan. Jadi awalnya sebelum ditambahkan NaOH itu 9,17, setelah ditambahkan NaOH hanya bertambah sedikit saja menjadi 9,2. Ya, jadi ini membuktikan bahwa penambahan asam atau basa itu tidak mempengaruhi pH secara signifikan. Padahal yang ditambahkan ini cukup besar ya konsentrasinya 0,05 sebanyak 20 mili. Oke, jelas sampai sini ada pertanyaan?
Jelas? Apa Oke. itu tadi 0,029 dari mana Pak? Saya tiba-tiba bingung. Gini. Ya, jadi 0,029 ini adalah konversi dari satuan molaritas ke mol. Jadi karena ada pencampuran di sini ya, kita harus balikin dulu dia satuannya ke mol. Jadi kita tidak bisa menggunakan molaritas lagi. Nih, NH4 plus, ini kan NH4 plus ini tidak lain dan bukan NH4 Cl ini kan ya. Konsentrasinya kan 0,36 molar. Nah, karena kita harus menggunakan mol, maka 0,36 ini harus kita kalikan dulu dengan volumenya 80 mili. Oh, iya, 80 mili ini kan ya 0,08 liter kan ya. 0,8 liter kali 0,36. Begitu. Paham ya? Oh, ya, paham Pak. Ya, begitu juga dengan NH3, begitu juga dengan OH-. Baru setelah kita dapatkan hasilnya, pada saat akhir reaksi kita kembalikan lagi ke molaritas. Tetapi volumenya sudah berbeda, bukan lagi 80 atau 20, tapi total volumenya di sini 0,1. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan ke bagian terakhir dari materi kita hari ini, yaitu titrasi. Jadi, dan sama seperti yang tadi ya, saya yakin juga teman-teman pasti malah ada mungkin yang sudah melakukan praktikum titrasi ya di SMA. Ya, harusnya sudah gitu ya. Jadi titrasi ini adalah salah satu cara untuk menentukan konsentrasi dari suatu larutan yang tidak kita ketahui konsentrasinya tadi ya, yang bersifat asam ataupun basa. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada beberapa hal yang kita ketahui menjadi penting di dalam teknik titrasi ini. Yang pertama ada yang kita sebut sebagai titik ekivalen atau equivalent point. Nah, jadi titik ekivalen ini tidak lain dan bukan adalah titik di mana reaksi itu sudah selesai. Biasanya titik ekivalen ini ditandai dengan perubahan warna dari senyawa yang kita reaksikan. Jadi dan perubahan warna itu biasanya kita terjadi karena penambahan indikator. Jadi kita menambahkan suatu senyawa yang dapat berubah warna kalau pH itu berubah secara drastis. Jadi ini yang membantu kita untuk melihat bahwa oh ternyata reaksi kita sudah selesai. Jadi kalau teman-teman yang mungkin pernah melakukan praktikum titrasi di SMA, pasti biasanya berubah warna gitu ya, larutan yang dititrasi menjadi merah ataupun mungkin biru. Gitu. Sudah pernah kan melakukan praktikum titrasi dulu? Ada yang sudah pernah mentritrasi apa dulu? Warnanya berubah jadi apa kira? Masih ingat nggak? Sekolahnya online Pak, jadi nggak ngerasain Waduh. di lab. Waduh. Ya Pak. Iya Pak. Wah, Pakainya pakai bagian itu Pak, pakai apa sih kayak aplikasi video. gitu Pak? Video ya. Iya, animasi Jadi gitu kayak Pak. praktek Animasi. online, iya gitu Pak. Oh iya. Hah? Udah 2 tahun aja ya, berarti kalian kelas 2 ya, dari mulai kalian kelas 2 SMA berarti ya, pandemi ya? Iya Betul Pak. Pak. Iya Semester. Pak. Biasanya titrasi itu kelas 3 kalau nggak salah ya. Wah, kasihan juga nih. Generasi pandemi. Oke. Jadi kira-kira gitulah. Jadi ya mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan lah main-main ke lab kimia setelah pandemi selesai gitu. Kalau ingin ikut-ikut coba titrasi. Saya nggak tahu apakah matematika, kalau nggak salah matematika dulu juga dapat praktikum ya. Tapi kalau di kurikulum yang baru ini kalau nggak salah nggak ada praktikum. Jadi teman-teman nggak dapat praktikum kimia. Tapi biologi, fisika itu masih dapat praktikum. Tapi karena juga sekarang juga pandemi gitu, praktikumnya juga online. Jadi ya gitulah. Mudah-mudahan pandeminya cepat selesai deh.
Jadi begitu ya. Jadi biasanya ada yang disebut sebagai indikator. Nah, indikator ini fungsinya untuk sebagai tanda gitu ya bahwa reaksi itu sudah selesai bereaksi. Dan biasanya diikuti oleh perubahan warna. Nah, secara umum ada beberapa tipe titrasi ya yang kita ketahui ya berdasarkan reaksi yang terjadi. Jadi yang pertama itu adalah titrasi asam kuat basa kuat. Jadi jadi berdasarkan tipe reaksinya. Jadi dari namanya aja sebenarnya sudah bisa terbayang kira-kira ini tipe reaksi seperti apa. Jadi reaksinya itu adalah antara asam kuat dan basa kuat. Contohnya yang paling gampang adalah NaOH dan HCl gitu ya. Ini yang paling sering kita lakukan di lab. Nah, karena reaksinya itu antara asam kuat dan basa kuat, maka titik ekivalen atau reaksi itu tandanya reaksi itu selesai, itu biasanya pH-nya netral. Karena ya asam kuat dengan basa kuat ketemu menghasilkan garam, garamnya itu biasanya netral. Jadi biasanya titik ekivalennya itu sekitar pH 7. Nah, ini contohnya, hitunglah pH untuk reaksi tadi ya, titrasi, di mana 49 mili 0,1 NaOH bereaksi dengan 50 mili 0,1 HCl. Jadi, nah, balik lagi ya, karena ini ada perubahan volume, ada pencampuran gitu ya. Jadi paling aman kalian balikin dulu ke molnya. Jadi volumenya dikali molaritas dapat molnya. Kemudian di sini karena reaksinya itu asam kuat dengan basa kuat, maka sebenarnya itu adalah reaksi H+ ditambah OH- gitu ya. Ini reaksinya diperoleh sebelum reaksi kita punya mol H+-nya itu dari konsentrasi HCl, konsentrasi OH-nya dari konsentrasi NaOH. Ini reaksi pembatasnya ini adalah OH-, diperoleh sisanya itu 0,1 kali 10⁻⁻³ Karena penambahan ada 49 tambah 59, maka kita dapat menghitung kembali nilai H+ setelah reaksi itu berapa, diperoleh 1,0 kali 10⁻⁻³. Tinggal kita masukin ke dalam rumus pH minus log konsentrasi H+, dapat pH-nya sekitar 3. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sebentar. Saya harus balas ini dulu. Nah, ini tipe yang kedua, titrasi antara asam lemah dan asam basa kuat. Nah, sebenarnya sama seperti yang tadi, ya. Cuma bedanya adalah karena reaksinya itu dengan asam lemah, tidak seperti tadi dengan asam kuat, maka titik ekivalennya ada di sedikit basa gitu ya. Jadi basanya menang. Jadi produknya nanti akan sedikit lebih basa gitu ya. Ekivalennya. Jadi kalau kita lihat ya pH dari titik ekivalennya sekitar di atas 8 lah, atas 7. Ini contohnya sama seperti tadi. Nah, bedanya karena di asam lemah ada nilai Ka di sini. Jadi teman-teman harus hati-hati juga ya. Jadi hitunglah pH dari larutan yang terjadi reaksi antara NaOH basa kuat dan CH3COH asam lemah. Ka dari CH3COH 1,8 kali 10⁻⁵. Sama, karena ada ini pencampuran, kita kembalikan dulu ke molnya, mol CH3COH, mol NaOH, kemudian
kita pakai metode ICE tadi, before reactions, change, and after. Jadi awal reaksi 5 kali 10 pangkat minus 3, kemudian OH-nya 4,5 kali 10 pangkat minus 3, ini yang berubah sekian, sisanya sekian, gitu ya. Nah, jadi apa namanya, karena ada penambahan volumenya berubah, nah, kita menghitung nilai H positifnya sama seperti kita menghitung pH asam lemah. Jadi menggunakan Ka di sini. Nilai H plus ada di sini, jumlah H plusnya. Apa namanya, yang kita cari nilai H plus ya. Dengan Ka dikali CH3COH di sini 0,5 kali 10 pangkat minus 3. CH3CO min kita ambil yang dari sini 4,5 kali 10 pangkat minus 3. Diperoleh nilai pH-nya 5,7. Nah, ini kebalikannya yang tadi. Kalau tadi weak acid dan strong base, kalau di sini tipe ketiga strong acid weak base. Jadi kebalikan dari yang tadi. Sama ya, berarti titik ekivalennya ada di bawah 7 lah kira-kira gitu. Oke, jelas sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Baik. Nah, ini bagian terakhir terkait dengan indikator dari titrasi asam basa. Jadi sebenarnya banyak sekali indikator yang bisa kita gunakan, tapi intinya tadi ya kita harus menggunakan indikator yang sesuai untuk tipe reaksinya. Jadi tadi secara umum kita punya 3 tipe reaksi titrasi, strong acid, strong base, kemudian weak acid, strong base, atau strong acid, weak base. Jadi tergantung dari pH range-nya. Jadi kita harus memilih tipe indikator yang pH range-nya di sini. pH range ini artinya dia akan berubah warna di dalam range pH ini. Jadi kita tidak mau memilih indikator yang dia sudah berubah warna tetapi titik ekivalennya belum tercapai gitu ya. Jadi misalnya di sini, kalau kita punya reaksi titrasi strong base dengan strong acid, kita tahu kira-kira titik ekivalennya sekitar pH 7 nih. Tapi kita paksain pakai Thymol Blue di sini. Yang pH range-nya, di mana dia berubah warna dari merah ke kuning, itu di pH sekitar 1,2 sampai 2,8. Jadi meleset kan. Jadi apa namanya, belum sampai pH 7, warnanya udah berubah gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk reaksi-reaksi kayak gitu, kita pilihnya setidaknya ya brown thymol biru gitu yang sekitar pH yang sesuai ya, atau mungkin phenolphthalein ataupun fresh-orange. Nah, jadi ini contohnya ya. Jadi titrasi dari apa namanya, asam kuat dengan basa kuat tadi ya. Jadi kita mau mengambil yang perubahan warna itu betul-betul terjadi di pH titik ekivalennya. Nah, paling sering kan kalau teman-teman ya tadi mungkin di apa namanya virtual praktikum tadi ya, animasi ataupun menonton di video rekaman video praktikum, itu biasanya titrasi kalau reaksinya asam kuat dengan basa kuat kita menggunakan phenolphthalein indikatornya. Jadi warnanya berubah dari tidak berwarna menjadi pink. Jadi dia akan berubah kalau misalnya pH-nya itu sudah berubah dari pH 7. Tapi jarang orang akan pakai Thymol Blue karena dia sudah berubah warnanya sebelum titik ekivalen itu terjadi. Jadi mungkin akan ada error terjadi kalau misalnya. Nah, ini contohnya indikator apakah yang akan kita gunakan kalau kita melakukan reaksi titrasi antara HNO3 dan KOH. HNO3 dan KOH. Kita tahu HNO2, bukan HNO3 ya, HNO2, HNO2 itu adalah asam lemah dan KOH itu basa kuat. Nah, maka kita bisa mengekspek bahwa titik ekivalennya akan apa namanya berada di sekitar pH 7. Maka kita bisa dari tabel tadi kita bisa menggunakan Cresoret atau phenolphthalein sebagai apa namanya indikator. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya coba sampaikan
pada kesempatan kali ini. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan sebelum saya cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan saja materi kita pada pagi hari ini. Mungkin saya akan assign PR ya, atau quiz di Emas. Nanti saya coba lihat dulu mana yang kira-kira sesuai. Nanti saya akan infokan lewat PJ-nya nanti. Jadi, tunggu saja informasinya. Jadi kita akan ada beberapa yang masih kemarin itu baru cuma ada dua kali ya kuis kita ya, biar teman-teman juga bisa memperbaiki nilai atau mungkin bisa membantu nilai-nilainya nanti. Oke, terima kasih atas kehadiran dan atensi teman-teman pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk melanjutkan diskusi kita. Salam sehat selalu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya, makasih, Pak.